Presiden Joko Widodo hari ini dianugerahi cucu pertama dari putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka dan pasangannya Selvi Ananda. Kita bergabung bersama rekan kami, yaitu Clara Alverina, langsung dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah, Surakarta, Jawa Tengah. Clara, kapan Presiden akan datang untuk menemui cucu pertamanya? Ya Robert, memang Presiden Joko Widodo rencananya akan datang ke Surakarta untuk menemui langsung cucu pertamanya di Surakarta, tepatnya di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta. Memang 10 Maret 2016 ini menjadi hari yang berbahagia untuk Presiden Indonesia Joko Widodo karena hari ini Presiden Jokowi dianugerahi cucu pertamanya dari putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka dengan pasangannya Selvi Ananda. Cucu pertama Presiden Jokowi ini lahir di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Solo pukul 9:28 pagi hari ini dengan jenis kelamin laki-laki. Memang menjadi pertanyaan besar siapa nama dari cucu pertama Presiden Joko Widodo ini. Namun tadi dalam konferensi pers sekitar pukul 11 siang, Gibran Rakabuming Raka menolak untuk membocorkan siapa nama cucu pertama dari Presiden Joko Widodo ini. Dan dalam konferensi pers tadi juga dihadiri oleh putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, Ibu Negara Iriana, serta tim medis, dan juga Direktur Utama Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Solo, Mardiatmo. Menurut Gibran tadi cucu pertama dari Presiden Joko Widodo lahir dengan berat badan 3,09 kg dengan panjang 48,5 cm. Dan menurut pihak rumah sakit tadi pagi sekitar pukul 6:30 pagi Selvi Ananda merasa sedikit mulas. Oleh karena itu langsung dibawa ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta untuk kemudian menjalani proses persalinan. Dan hingga saat ini memang Selvi masih menjalani perawatan atau recovery di ruang recovery, sementara bayinya masih ada di ruang bayi. Proses kelahiran cucu pertama Jokowi ini memang dipersiapkan secara matang. Apalagi yang melahirkan ini merupakan menantu dari orang nomor 1 di Indonesia, Presiden Joko Widodo. Bahkan proses kelahiran dari Jokowi ini ditangani oleh tim khusus dari tim dokter kepresidenan dan ditangani oleh Dr. Sofin Arfian dan juga Dr. Rusmawati serta ada 10 tim medis lainnya dari kedokteran kepresidenan. Dan berdasarkan surat dari yang kami terima dari info dari dokter kepresidenan, seharusnya tanggal 1 sampai 3 Maret sudah diadakan gladi kelahiran dan juga evakuasi medis. Dan Robert, kembali ke Anda. Terima kasih Clara Alverina atas informasi Anda. Ya, ini sudah lancar semua, prosesnya cepat sekali. Ini sudah Selvi masih di ruang recovery, bayinya sudah di kamar bayi, dan semuanya lancar. Terima kasih untuk doanya. Tadi beratnya 30,5 ya dokter, panjangnya oh ya 3090, panjangnya 48,5. Dan saya ini juga ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk tim dokter dari PKU. Tadi pagi tanggap sekali, dan terima kasih, prosesnya cepat sekali, lancar. Ya, itu aja. Terima kasih doanya. Selvi Ananda, menantu Presiden Joko Widodo, Kamis pagi melahirkan putra pertamanya di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah, Surakarta, Jawa Tengah. Kelahiran ini merupakan cucu pertama bagi Presiden Jokowi. Kelahiran cucu pertama Presiden Joko Widodo membuat pengamanan di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta, Jawa Tengah lebih ketat dari biasanya. Cucu laki-laki pertama bagi Presiden dilahirkan pagi tadi sekitar pukul 9:30. Sementara itu, pasca meresmikan pusat logistik Berikat, Presiden Joko Widodo langsung menuju Solo, Jawa Tengah untuk menengok cucu laki-laki pertamanya yang dilahirkan pagi tadi. Ini sudah lancar semua, prosesnya cepat sekali. Ini sudah Selvi masih di ruang BKK,
dan semuanya lancar. Terima kasih untuk doanya. Tadi beratnya 30,5 ya dokter, panjangnya oh ya 3090, panjangnya 48,5 ya. Dan saya ini juga ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk tim dokter dari WHO tadi pagi tanggap sekali, dan terima kasih, prosesnya cepat sekali, lancar ya. Itu aja. Selamat siang, Anda menyaksikan Headline News pukul 12 waktu Indonesia Barat. Selvi Ananda, menantu Presiden Joko Widodo, Kamis pagi melahirkan putra pertamanya di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah, Surakarta, Jawa Tengah. Kelahiran ini merupakan cucu pertama bagi Jokowi. Informasi mengenai kelahiran cucu pertama Presiden Joko Widodo membuat pengamanan di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah, Surakarta, Jawa Tengah lebih ketat dari hari biasanya. Meski belum ada pernyataan resmi, namun informasi yang beredar, menantu Jokowi Selvi Ananda telah melahirkan bayi laki-laki sekitar pukul 9:30 pagi ini. Sementara itu hingga tadi pagi, Presiden Joko Widodo masih meresmikan pusat logistik Berikat di Cakung, Jakarta Timur. Menurut informasi, Jokowi akan langsung menuju kediaman pribadinya di Solo, Jawa Tengah pada siang ini. Kita akan ucapkan dulu selamat bagi Presiden Joko Widodo yang baru saja mendapatkan cucu pertamanya, putra dari Gibran dan juga Selvi. Selamat ya, ngomong-ngomong lahir di Solo ini tadi pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Kita akan nantikan tentunya siapakah nama dari cucu pertama Presiden Republik Indonesia. Selamat ya Pak, selamat Gibran, selamat Selvi sebelumnya. Jadi langsung. Dan cucu pertama Presiden Joko Widodo membuat pengamanan di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah, Surakarta, Jawa Tengah lebih ketat dari hari biasa. Meski belum ada pernyataan resmi, namun informasi yang beredar, menantu Jokowi Selvi Ananda telah melahirkan bayi laki-laki sekitar pukul 9:30 pagi ini. Sementara itu hingga tadi pagi, Presiden Joko Widodo masih meresmikan pusat logistik Berikat di Cakung, Jakarta Timur. Menurut informasi, Jokowi akan langsung menuju kediaman pribadinya di Solo, Jawa Tengah pada siang ini. Syukuri apa yang ada, Rian. Ya, halo. Oke, Rian. Sudah bisa mendengar ya suaranya Rian. Kalau kita lihat kemarin, tanggal 9 Maret memang diperingati sebagai Hari Musik Nasional. Ada satu kata-kata dari pengamat musik, Adib Hidayat, mengatakan, duit pembajakan itu seperti sebuah mindset di benak orang Indonesia, di masyarakat Indonesia yang kayaknya sangat sulit untuk dirubah. Sementara melihat perkembangan musik sendiri ini semakin beragam dengan platform yang katakanlah ada streaming, ada juga online, kita bisa sangat-sangat mudah untuk kita semua para penikmat musik mengakses. Nah ini kan berarti berbanding terbalik. Kalau Rian sebagai musisi melihatnya seperti apa sih Rian? Ya, karena memang aku sebagai musisi sudah di industri musik Indonesia sudah hampir 9 tahun dari album pertama 2008. Ya, aku merasakan dulu semua orang bisa dengan mencari CD. Sekarang toko CD sudah hampir bahkan semuanya udah hilang gitu, sudah hampir punah gitu kan. Sekarang sudah kita menikmati musik dengan digital. Ya. Tapi ketika digital itu sudah masuk di Indonesia juga ternyata tidak semudah itu untuk menjual karya kita. Banyak portal-portal musik digital yang ilegal yang akhirnya orang dengan mudah mendapatkan lagu-lagu kita dengan gratis tanpa kita mendapat royalti, tanpa posisi itu jadi merasakan hasilnya. Dan jujur aja kalau kita sebagai musisi rasanya kerasa banget karena kita kan bikin karya nggak sebentar gitu dan penuh perjuangan. Ketika kita tahu ya, sudah ada dibajakan, itu rasanya sedih banget. Dan sebenarnya ini tugas semua elemen, nggak cuma musisinya untuk menyuarakan bahwa kita harus membeli yang asli atau mendownload lagu yang legal, tapi pemerintah juga harus ikut support, penikmat musiknya juga harus ikut support juga dengan membeli
karya kita yang asli. Nah, Rian, tapi katakanlah industri musik ini sendiri kan katanya justru semakin berkembang. Dulu kesulitan pertama misalnya hanya didominasi oleh genre tertentu atau katakanlah artis-artis yang di bawah berada label besar. Nah, sekarang indie saja atau bahkan tidak dalam label apapun itu bisa memberikan atau membagikan karyanya, dan justru dengan kemudahan teknologi yang sekarang ini dimanfaatkan untuk bahwa ada loh genre musik atau musisi dari Indonesia yang ternyata mungkin selama ini tidak pernah ada, tidak pernah terdengar di Indonesia. Tapi di sisi lain perkembangan teknologi yang seperti Anda katakan tadi, ini digital ini banyak yang nakal nih gitu kan. Nah, mengakali kenakalan ini musisi seperti apa sih yang dilakukan teman-teman? Ya itu dia, sekarang musisi sudah tidak bisa menunggu bola, tapi kita harus yang bergerak duluan gitu. Contoh misalnya untuk jualan kita harus langsung menjual ke pembeli. Misalnya kalau kita punya fans ada masif, kita langsung jual langsung ke masifat gitu. Jadi harus banyak inovasi-inovasi dari musik itu sendiri. Karena kalau kita menunggu bola kita nggak akan bisa karya kita didengar sama banyak orang. Apalagi sekarang sudah ada Facebook, sudah ada Twitter dan sebagainya, Instagram, YouTube dan sebagainya. Itu juga sebenarnya bisa membantu kita untuk menyebarkan karya kita, tapi gimana caranya karya kita itu dihargai, karena kan musisi hidupnya juga dari apa yang dinikmati oleh para pembeli musik kita kan. Kayak misalnya kita membeli lagu kita di iTunes atau di portal musik yang lain gitu, itu juga pasti akan kerasa di kita sebagai musisi. Makanya ya di Hari Musik Nasional ini sebenarnya ini lebih ke pengingat kita sih, pengingat kalau kita sebagai musisi harus bikin karya yang bagus. Penikmat musiknya harus membeli yang asli, karya kita yang original. Yang original. Nah, tapi Ria tadi menyebutkan begitu kan dijual pada fansnya. Itu kan sudah terbentuk ya, apalagi The Massive memang band yang sudah lama. Ini bagi band-band baru, lalu katakanlah kalian mengakali dengan menjual atau mendekatkan fans merchandise dengan band tersebut atau band favorit tertentu gitu kan. Lalu bagi teman-teman lain yang mulai merintis karir yang masih belum memiliki fanbase begitu, menurut Anda gimana? Selain tentunya karyanya juga harus berkualitas dan memang layak untuk dikonsumsi oleh para pecinta musik di Indonesia, Rian. Ya, jadi dimulai dari yang kecil dulu, lingkup kecil. Misalnya dari dia manggung di mana, terus ada satu fans, ada dua fans yang suka sama band itu, terus banyak tampil di semua semua panggung. Jadi nggak hanya tampil di satu tempat saja, tapi harus terus tampil dimanapun. Itu salah satu cara juga untuk kita nge-grab fans juga gitu. Berarti sering menyelenggarakan gigs gitu ya, dan juga itu juga mungkin teman-teman yang dilakukan musisi sekarang. Kalau dulu kayaknya susah banget ya ngelihat konser The Massive, tiba-tiba sekarang bisa dijangkau lebih mudah di kafe-kafe misalnya seperti itu. Bahkan band besar sekalipun. Baik, terima kasih Rian The Massive, syukuri apa yang ada dan juga berbagi informasi mengenai Hari Musik Nasional kepada kita dan pemirsa. Presiden Joko Widodo hari ini dianugerahi cucu pertama dari putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka dan pasangannya Selvi Ananda. Kita bergabung bersama rekan kami, yaitu Clara Alverina, langsung dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah, Surakarta, Jawa Tengah. Clara, kapan Presiden akan datang untuk menemui cucu pertamanya? Ya Robert, memang Presiden Joko Widodo rencananya akan datang ke Surakarta untuk menemui langsung cucu pertamanya di Surakarta, tepatnya di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta. Memang 10 Maret 2016 ini menjadi hari yang berbahagia untuk Presiden Indonesia Joko Widodo, karena hari ini Presiden Jokowi dianugerahi cucu pertamanya dari putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka dengan pasangannya Selvi Ananda. Cucu pertama Presiden Jokowi ini lahir di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Solo pukul 9:28 pagi hari ini dengan jenis kelamin laki-laki. Memang menjadi pertanyaan besar, siapa nama dari cucu pertama Presiden Joko Widodo ini. Namun tadi dalam konferensi pers sekitar pukul 11 siang, Gibran Rakabuming Raka menolak untuk membocorkan siapa nama cucu pertama dari Presiden Joko Widodo ini. Dan dalam konferensi pers tadi juga dihadiri oleh putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, Ibu Negara Iriana, serta tim medis, dan juga Direktur Utama Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Solo, Mardiatmo.
menurut Gibran tadi cucu pertama dari Presiden Joko Widodo lahir dengan berat badan 3,09 kg dengan panjang 48,5 cm. Dan menurut pihak rumah sakit tadi pagi sekitar pukul 6:30 pagi Selvi Ananda merasa sedikit mulas. Oleh karena itu langsung dibawa ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta untuk kemudian menjalani proses persalinan. Dan hingga saat ini memang Selvi masih menjalani perawatan atau recovery di ruang recovery, sementara bayinya masih ada di ruang bayi. Proses kelahiran cucu pertama Jokowi ini memang dipersiapkan secara matang, apalagi yang melahirkan ini merupakan menantu dari orang nomor 1 di Indonesia, Presiden Joko Widodo. Bahkan proses kelahiran dari Jokowi ini ditangani oleh tim khusus dari tim dokter kepresidenan dan ditangani oleh Dr. Sofin Arfian dan juga Dr. Rusmawati serta ada 10 tim medis lainnya dari kedokteran kepresidenan. Dan berdasarkan surat dari yang kami terima dari info dari dokter kepresidenan, seharusnya tanggal 1 sampai 3 Maret sudah diadakan gladi kelahiran dan juga evakuasi medis. Dan Robert, kembali ke Anda. Terima kasih Clara Alverina atas informasi Anda. Ya, ini sudah lancar semua, prosesnya cepat sekali. Ini udah Selvi masih di ruang recovery, bayinya sudah di kamar bayi, dan semuanya lancar. Terima kasih untuk doanya. Tadi beratnya 30,5 ya dokter, panjangnya oh ya 3090, panjangnya 48,5. Dan saya ini juga ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk tim dokter dari PKU. Tadi pagi tanggap sekali, dan terima kasih, prosesnya cepat sekali, lancar. Ya, itu aja. Terima kasih doanya. Selvi Ananda, menantu Presiden Joko Widodo, Kamis pagi. Album pertama 2008. Ya, aku merasakan dulu semua orang bisa dengan mencari CD. Sekarang toko CD sudah hampir bahkan semuanya udah hilang gitu, sudah hampir punah gitu kan. Sekarang sudah kita menikmati musik dengan digital. Ya. Tapi ketika digital itu sudah masuk di Indonesia juga ternyata tidak semudah itu untuk menjual karya kita. Banyak portal-portal musik digital yang ilegal yang akhirnya orang dengan mudah mendapatkan lagu-lagu kita dengan gratis tanpa kita mendapat royalti, tanpa posisi itu jadi merasakan hasilnya. Dan jujur aja kalau kita sebagai musisi rasanya kerasa banget karena kita kan bikin karya nggak sebentar gitu dan penuh perjuangan. Ketika kita tahu sudah ada dibajakan, itu rasanya sedih banget. Dan sebenarnya ini tugas semua elemen, nggak cuma musisinya menyuarakan bahwa kita harus membeli yang asli atau mendownload lagu yang legal, tapi pemerintah juga harus ikut support. Penikmat musiknya juga harus ikut support juga dengan membeli karya kita yang asli. Nah, Rian, tapi katakanlah industri musik ini sendiri kan katanya justru semakin berkembang. Dulu kesulitan pertama misalnya hanya didominasi oleh genre tertentu atau katakanlah artis-artis yang di bawah berada label besar. Nah, sekarang indie saja atau bahkan tidak dalam label apapun itu bisa memberikan atau membagikan karyanya, dan justru dengan kemudahan teknologi yang sekarang ini dimanfaatkan untuk bahwa ada loh genre musik atau musisi dari Indonesia yang ternyata mungkin selama ini tidak pernah ada, tidak pernah terdengar di Indonesia. Tapi di sisi lain perkembangan teknologi yang seperti Anda katakan tadi, ini digital nih banyak yang nakal nih gitu kan. Nah, mengakali kenakalan ini musisi seperti apa sih yang dilakukan teman-teman? Ya itu dia, sekarang musisi sudah tidak bisa menunggu bola, tapi kita harus yang bergerak duluan gitu. Contoh misalnya untuk jualan kita melahirkan putra pertamanya di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta, Jawa Tengah. Kelahiran ini merupakan cucu pertama bagi Presiden Jokowi.
Kelahiran cucu pertama Presiden Joko Widodo membuat pengamanan di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta, Jawa Tengah lebih ketat dari biasanya. Cucu laki-laki pertama bagi Presiden dilahirkan pagi tadi sekitar pukul 9:30 menit. Sementara itu, pasca meresmikan pusat logistik Berikat, Presiden Joko Widodo langsung menuju Solo, Jawa Tengah untuk menengok cucu laki-laki pertamanya yang dilahirkan pagi tadi. Ini sudah lancar semua, prosesnya cepat sekali. Ini sudah selfie masih di ruang recovery, bayinya sudah di kamar bayi, dan semuanya lancar. Terima kasih untuk doanya. Tadi beratnya 30,5 ya dokternya, panjangnya. Oh ya, 3090, panjangnya 48,5. Ya. Dan saya ini juga ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk tim dokter dari PKU. Tadi pagi tanggap sekali. Dan terima kasih, prosesnya cepat sekali, lancar. Ya, itu aja. Selamat siang, Anda menyaksikan Headline News pukul 12 waktu Indonesia Barat. Selfie Ananda, menantu Presiden Joko Widodo, Kamis pagi melahirkan putra pertamanya di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta, Jawa Tengah. Kelahiran ini merupakan cucu pertama bagi Jokowi. Informasi mengenai kelahiran cucu pertama Presiden Joko Widodo membuat pengamanan di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta, Jawa Tengah lebih ketat dari hari biasanya. Meski belum ada pernyataan resmi, namun informasi yang beredar, menantu Jokowi Selfie Ananda telah melahirkan bayi laki-laki sekitar pukul 9:30 pagi ini. Sementara itu hingga tadi pagi, Presiden Joko Widodo masih meresmikan pusat logistik Berikat di Cakung, Jakarta Timur. Menurut informasi, Jokowi akan langsung menuju kediaman pribadinya di Solo, Jawa Tengah pada siang ini. Kita akan ucapkan dulu selamat bagi Presiden Joko Widodo yang baru saja mendapatkan cucu pertamanya, putra dari Gibran dan juga Selfie. Selamat ya, ngomong-ngomong lahir di Solo ini tadi pada pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. Kita akan nantikan tentunya siapakah nama dari cucu pertama Presiden Republik Indonesia. Selamat ya Pak, selamat Gibran, selamat Selfie sebelumnya. Jadi langsung. Dan cucu pertama Presiden Joko Widodo membuat pengamanan di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta, Jawa Tengah lebih ketat dari hari biasa. Meski belum ada pernyataan resmi, namun informasi yang beredar, menantu Jokowi Selfie Ananda telah melahirkan bayi laki-laki sekitar pukul 9:30 pagi ini. Sementara itu hingga tadi pagi, Presiden Joko Widodo masih meresmikan pusat logistik Berikat di Cakung, Jakarta Timur. Menurut informasi, Jokowi akan langsung menuju kediaman pribadinya di Solo, Jawa Tengah pada siang ini. Syukuri apa yang ada, Rian. Ya, halo. Oke, Rian. Sudah bisa mendengar ya suaranya Rian. Kalau kita lihat kemarin, tanggal 9 Maret memang diperingati sebagai Hari Musik Nasional. Ada satu kata-kata dari pengamat musik, Adib Hidayat, mengatakan, duit pembajakan itu seperti sebuah mindset di benak orang Indonesia, di masyarakat Indonesia yang kayaknya sangat sulit untuk dirubah. Sementara melihat perkembangan musik sendiri ini semakin beragam dengan platform yang katakanlah ada streaming, ada juga online, kita bisa sangat-sangat mudah untuk kita semua para penikmat musik mengakses. Nah ini kan berarti berbanding terbalik. Kalau Rian sebagai musisi melihatnya seperti apa sih, Rian? Ya, karena memang aku sebagai musisi sudah di industri musik Indonesia sudah hampir 9 tahun.